Dia pergi ke toko bangunan, beli semen, beli keramik, beli pagar, dirombak tuh kuburan hari itu. Pasang celengan yang lebih bagus lagi. Dia sama temannya besok duduk di seberang jalan, lihat perkembangan. Ternyata dari pagi sampai sore, di antara orang yang lewat karena kuburan sudah bagus, ada yang berikan salam, ada yang titipin fulus, duit lagi. Kalengnya penuh, gitu kan? Wah, ini proyek nih. Beli tanah di sekitarnya, bebasin tanah itu, bangunin masjid. Dan sekarang teman-teman sekalian, masjid itu bisa menampung sekitar 1.000 orang, dan di dalamnya ada kuburan si Badawi tadi. Setiap hari orang berbuat kemusyrikan, minta-minta sama kuburan tersebut, berharap bisa diberikan keselamatan lah, kalau menikah bisa berkah lah, minta sama kuburannya si syekh ini, dan diistilahkan dengan Syekh Badawi. Ini bukan syekh, bukan seorang alim dulu. Sedangkan orang alim aja nggak boleh, apalagi bukan orang alim. Sampai Imam Nawawi rahimahullah. Ini teman-teman, maaf, di Indonesia yang masih banyak melakukan hal-hal seperti ini. Imam Nawawi ini salah satu tokoh madhab Syafi'iyah. Beliau mengatakan, saya heran pada orang-orang yang minta-minta pada kuburan, walaupun itu adalah orang alim. Sementara di dalam kuburan adalah manusia seperti dia, sama, yang sudah jadi tulang belulang. Nabi Muhammad SAW saja kita masih kirimin salawat untuk beliau. Apa itu salawat? Tambahan rahmat dari Allah SWT. Nabi yang sudah diampuni dosanya. Para sahabat orang soleh kita masih mengatakan radhiyallahu anhum, kita doain. Bagaimana kita tidak mendoakan orang-orang lain? Sesoleh apapun mereka kita harus doain. Itu sunnah Nabi SAW gitu kan. Subhanallah, saya pernah mendatangi sebuah kota di Indonesia ini. Ada satu masjid tua sekali. Saya sholat di situ dan ini bekas peninggalan kerajaan. Begitu saya keluar dari masjid itu, ada satu ruangan rupanya di sebelah kiri masjid, kecil sekali, mungkin cuma bisa nampung 5-6 orang di dalam, dan ada orang duduk di atas tembok dekat pintunya. Lalu kemudian ditutup pintu tersebut, dia sambil nunggu. Saya lewat terus saya tanya teman saya, ini tempat apa ini? Dia bilang ini dalamnya kuburan. Terus untuk apa orang itu duduk di atas pintu? Dia bilang itu penjaga pintunya. Terus apa yang dilakukan? Dibukain pintu sama dia, sebentar, nanti antum lihat ada 5 orang yang keluar, di dalam sudah minta-minta kepada kuburan tersebut, nanti gantian lagi 5 orang lagi masuk antri. Begitu terus, gitu kan. Dan akhirnya penjaga kuburan diberikan duit oleh dia. Subhanallah, saya bilang subhanallah, maha suci Allah. Di mana mereka dari sabda Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, wahai anak kecil, kalau kau minta tolong hanya minta tolong kepada Allah. Di mana mereka dari perkataan Imam Nawawi tadi, kalau mestinya mereka mengirimkan doa untuk orang mati, bukan malah mereka minta-minta kepada mereka. Ada ajaran agama kita jelas, tapi seperti itulah, subhanallah. Dan ujung-ujungnya di belakangnya ternyata pengumpulan dana lagi, gitu kan. Ini banyak orang yang tidak sadar dan membiarkan manusia terjerumus hanya karena ingin mendapatkan rezeki yang dasarnya sebenarnya sudah ada sumbernya, tadi sudah saya jelaskan. Kata Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka. Semua yang kalian seru selain Allah, maka itu authan, berhala-berhala, dan kalian membuatnya itu ifka dengan kedustaan. Innal ladzina ta'buduna min dunillah, semua yang kalian sembah selain Allah, kalian seru minta tolong apapun sama mereka, la yamlikuna lakum rizqa, mereka tidak miliki rezeki untuk kalian. Fabtagu indallahir rizq, hanya mintalah kepada Allah satu-satunya rezeki itu. Wa'buduhu, dan patuhlah padanya. Yang dia perintahkan kerjakan, yang dia larang tinggalkan, yang halal nikmatin, yang haram tinggalkan. Washkuru lahu, ini saksi bahasan kita, dan syukuri. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ilaihi turja'un, kalian akan dikembalikan kepadanya nanti. Dalil yang kedua masalah syukur. Ini pilar pertama untuk menambah rezeki itu, teman-teman sekalian, bersyukur. Surah Saba, surah nomor 34 ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Saba ini, teman-teman sekalian, surah Saba, surah nomor 34, nama lainnya negeri Yaman. Zaman dulu, di zaman Ibrahim alaihissalam, Saba itu namanya negeri Yaman, gitu kan. Dulu subur sekali negeri Yaman itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan mereka dalam surah Saba ayat 15 ini. Sesungguhnya di negeri Saba di zaman dulu itu, di kehidupan mereka ada tanda-tanda kebesaran Allah. Jannatani ayyamini wa shimal. Di sisi timur dan baratnya itu ada kebun-kebun yang lebat. Dijelaskan dalam sebuah riwayat Nabi SAW bahwasanya dulu di negeri Saba ini ada Saddul Ma'rib namanya. Ada bendungan Ma'rib. Bendungan Ma'rib ini, teman-teman sekalian, dibuat dengan ilmu yang Allah berikan kepada mereka dan mereka beriman kepada Allah.
Maka membuat akhirnya di musim panas pun mereka tetap punya sayur-sayuran. Semua di barat negeri Sabah sayur-sayuran, di bagian timurnya adalah buah-buahan, dan sampai mereka menjadi pemasok terbesar di dunia pada saat itu. Maka Allah mengatakan, kulu min rizki rabbikum washkurulah. Kata kuncinya, makanlah, nikmatilah itu semua, tapi syukuri, bersyukur kepada Allah. Kata Allah, kalau kalian bersyukur, baldatun tayyibah, negeri kalian pasti akan jadi baik, wa rabbun ghafur, dan kalian akan menemukan Tuhan kalian adalah zat yang maha pengampun. Sudah masuk waktu? Baik, karena sudah masuk waktu teman-teman sekalian, kita azan dulu dan kita sholat isya supaya sholatnya awal waktu, dan insya Allah setelah sholat isya, ba'diyah isyanya kita tunda dulu. Nanti teman-teman bisa sholat, karena ini boleh diterlambatkan sholat ba'diyahnya, tapi isya jangan diterlambatkan. Lalu kita lanjutkan materi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk ke poin selanjutnya, yang kedua masalah kiat mempertahankan rezeki dan menambahnya, saya ingin mengingatkan diri saya dan teman-teman sekalian statement yang menarik dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim pernah mengatakan, saya selalu senang dan tenang. Saya selalu senang dan tenang melalui kehidupan dunia ini karena dua hal. Yang pertama adalah saya selalu senang dan tenang karena saya tahu ajal saya sudah ditentukan oleh Tuhan saya. Maka tidak akan pernah bertambah sesaat dan tidak akan berkurang sesaat. Artinya kalau saya akan meninggal 60 tahun ya 60 tahun. Mau sehat, mau sakit, ya, mau kaya, mau miskin, sudah saatnya mati akan mati. Maka saya tidak perlu repot dengan itu. Saya tinggal mengisi hidup saya dengan kebaikan-kebaikan, tinggalkan keburukan, udah sampai ajal datang. Saya selalu senang dan tenang karena ajal saya sudah ditentukan oleh Tuhan saya, tidak akan bertambah saat dan tidak akan berkurang saat. Lalu yang kedua, ini saksi bahasan kita. Dia mengatakan saya selalu senang dan tenang karena rezeki saya tidak akan diambil oleh orang lain. Teman-teman sekalian, garis bawahi satu hal. Tidak ada dalam Islam namanya rezeki kita diambil oleh orang lain. Pernah waktu saya tabligh akbar di Surabaya dan membahas masalah materi kita tadi subuh, kenalilah Tuhan maka akan bahagia. Ada seorang pengusaha muda datang kepada saya dan berkata, Ustaz, saya bersama dengan beberapa teman-teman saya coba untuk melobi masuk ke dalam satu proyek. Dan di antara teman-teman saya bukan memuji diri, tapi saya orang yang paling baik ibadahnya di antara mereka. Artinya mereka masih sholat pun ya kalau disuruh, kalau saya masih menjaga sholat. Tapi anehnya Ustaz, pada saat proyek tersebut sudah didapatkan, teman-teman saya semua dapat kecuali saya. Saya nggak dapat. Gimana cara memahami ini? Sementara saya tahu benar bagaimana ibadah mereka yang kurang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu saya jawab, itu belum rezeki Anda. Itu aja jawabannya. Itu belum rezeki Anda. Kalau rezeki Anda pasti akan datang. Nggak akan kemana-mana itu. Kalau sudah rezekinya. Apalagi yang berhubungan dengan rezeki mutlak tadi yang saya jelaskan. Saya pernah teman-teman sekalian beli makanan. Saya sangat senang dengan makanan itu. Di Jawa Timur, di Surabaya tempat ada madu mongso. Jadi manis, enak gitu. Saya sering beli kecil, ketan. Ya. Saya beli sekitar 50 biji kena kecil-kecil. Sering saya bawa dari Surabaya ke Jakarta. Saya sempat beli, kemudian saya sambil nunggu pesawat akan take off 1 jam lagi Surabaya ke Jakarta, saya taruh di lounge, lagi duduk sambil nunggu waktu, saya buka laptop sambil saya ngetik-ngetik ceramah. Karena asyiknya ngikutin ceramah, saya lagi edit, saya lagi perbaikin, terus dipanggil. Setelah itu 45 menit dipanggil, 5 menit kemudian dipanggil, suruh naik pesawat. Saya buru-buru matikan laptop, saya tutup lalu saya jalan. Saya lupa tuh kresek saya yang ada isinya makanan tadi. Saya ingatnya nanti setelah tiba di Bandara Jakarta. Perasaan tadi selain laptop ada yang saya pegang yang lain nih. Gitu. Mana nih kreseknya? Oh, makanan saya ketinggalan. Tapi karena saya sudah tahu teorinya, ternyata memang madu mungso itu bukan rezeki saya. Rezekinya orang yang di situ. Gitu. Pernah nggak teman-teman beli makanan kalau yang sudah punya anak kecil di rumah,
beli makanan, taruh di kulkas, niatnya mau makan besok. Besok kita buka sudah dimakan, gitu kan? Ya, sering ya? Itu karena bukan rezeki Anda memang rezekinya dia, gitu kan? Akan sampai kepada dia. Kalau yang sifatnya mutlak pasti sampai ke dia. Bagaimanapun caranya akan sampai ke dia. Gitu. Jadi kita harus pahamin berhubungan dengan rezeki masalah ini. Jadi yakinlah tidak ada rezeki diambil oleh orang lain, tinggal bagaimana kita berusaha punya ilmu, kalau ingin kembangkan dan dapat yang ikhtiar lebih banyak lagi, dan syukuri. Yang kedua teman-teman, kiat untuk menambah rezeki adalah infak, sedekah. Harus kita ubah nih satu kaidah kapitalis yang mengatakan menabung pangkal kaya. Maaf teman-teman yang suka nabung nih. Bukan saya larang nabung, bukan. Tapi dalam Islam bukan menabung pangkal kaya, tapi sedekah pangkal kaya. Nggak bisa ketemu antara nabung dengan sedekah, nggak bisa ketemu nih. Susah ketemunya. Karena sedekah disuruh keluarin, ini nabung disuruh simpan, gitu kan? Nggak bakal ketemu. Dalam Islam makin sering kita keluarkan di jalan Allah, makin terbuka tuh rezekinya. Ya, ini dalilnya banyak. Di antaranya hadis Bukhari, hadis Qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Nabi SAW, Allah berfirman, "Ya bna Adam, anfik alaih." Wahai anak Adam, berinfak dulu di jalanku, aku baru berinfak padamu. Sedekahin dulu, baru aku kasih kamu. Jadi ini kata kuncinya, makin sering keluarkan, maka makin bagus. Makin bagus yang kita kasih, ya, makin sempurna balasan dari Allah. Coba renungi perkataan Urwah bin Zubair rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur. Urwah bin Zubair ini ayahnya namanya Zubair bin Awam. Salah satu sahabat ya, dari 10 orang yang jamin masuk surga. Anaknya namanya Urwah, ulama besar, gitu kan, dari tabi'in. Urwah mengatakan, janganlah seseorang di antara kalian memberikan untuk Allah, keluarkan di jalan Allah sedekah, sesuatu yang dia malu kalau dia berikan kepada pemimpin satu kaum. Begini maksudnya. Saya ingin tanya teman-teman, coba renungin dan jujur jawabnya ya. Kalau seandainya Anda tiba-tiba diundang oleh, saya nggak tahu nih, di Bali ini apa? Wali kota ya? Diundang oleh wali kota. Baik, bapak ini atau ibu ini diundang ke wali kota, ditelepon khusus, datang ya ke kantor saya besok, dan tolong beliin saya buah. Pesan beli buah. Kira-kira teman-teman sekalian, pada saat wali kota pesan buah dari Anda ini, beli buahnya di mana? Di pasar kaki 5 kan? Emperan jalan? Masuk supermarket. Cari buah yang biasa-biasa saja atau buah yang paling bagus? Kalau ada sedikit rusak kulitnya, tercoret, atau mungkin terkelupas, dimasukin nggak? Setelah kita beli buah-buah yang paling bagus, yang paling mahal, ditaruh di kresek atau cari alat tempat yang lain? Cari keranjang, pakai plastik, pakai kartu nama, luar biasa. Kenapa? Karena wali kota yang pesan. Coba teman-teman sekalian, kalau ibu Anda yang pesan, bapak yang pesan, nah beliin ayang, beliin ibu jeruk ya, buah. Beli di mana kira-kira? Di kaki 5. Kemudian penjualnya bilang, ini ada rusak sedikit, nggak apa-apa, masukin aja. Pakai kresek tua ini bekas ikan, udah nggak apa-apa. Ini yang Urwah rahimahullah berkata, janganlah seseorang di antara kalian ya memberikan untuk Allah di jalan Allah. Orang tua kita tuh kalau bakti luar biasa pahalanya kan gitu. Yang kalian malu kalau kalian berikan kepada pemimpin satu kaum. Mestinya ibu ayah kita tuh dibuatin kayak tadi itu, malah lebih hebat daripada itu. Pilihin buah yang paling bagus, dikemas yang paling bagus dan seterusnya. Mestinya begitu. Tapi seperti itulah manusia, karena tidak paham teman-teman sekalian. Sesuatu yang dikeluarkan di jalan Allah akan mendatangkan respon rezeki yang banyak. Ini satu hal yang harus digarisbawahi, dan akan saya bacakan banyak sekali dalil berhubungan dengan masalah itu, di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita keluarkan. Ingat, makin baik kita berikan, makin baik juga respon dari Allah Subhanahu wa taala. Coba teman-teman muhasabah nih. Kalau celengan masjid lagi lewat dan Anda punya 1000 baru 1000 tua, yang mana ditaruh? 1000 tua. Kenapa 1000 tua yang ditaruh? Karena belum tahu nih, kalau saya berikan di jalan Allah, ini akan datang responnya. 1000 baru yang kita beli air mineral di luar sana, ini pemahaman yang salah. Ini yang kita mau lurusin malam ini nih. Mestinya teman-teman sekalian cari uang yang baru dikasih ke jalan Allah, yang tua dipakai belanja. Mestinya begitu.
Karena makin baik kita berikan, maka makin baik responnya. Gitu kan? Makanya kata para ulama, siapa yang memberikan sesuatu yang baik pada Allah, di jalan Allah, Allah akan balas dia dengan kebaikan. Saya akan angkat sebuah kisah, teman-teman sekalian. Kisah seorang ulama tabi'in bernama Rabi' ibn Haytham rahimahullah. Rabi' ibn Haytham ini ulama yang sangat terkenal dengan kesolehannya, luar biasa kesolehannya orang ini. Jadi dia di akhir hidupnya, Rabi' ibn Haytham ini muridnya Abdullah bin Umar, muridnya Abu Musa al-Asy'ari, sahabat-sahabat yang mulia. Ini murid langsungnya, ulama tabi'in yang terkenal, Rabi' ibn Haytham. Rabi' ibn Haytham ini di akhir hidupnya sempat stroke setengah badan. Datanglah dua orang muridnya bertamu ke rumahnya, dan ini termasuk adab yang baik. Kalau teman-teman mendapatkan seorang alim ulama dan memang dia bersedia bisa didatangin kunjungin, minta nasihat atau ketemu minta nasihat atau ada di pengajiannya lah. Mereka datang mengatakan, begitu masuk, kebetulan stroke setengah badan, bagian kiri tubuhnya stroke ini. Ada 4 kejadian di rumahnya pada saat itu. Yang pertama, pada saat muridnya masuk, muridnya berkata, wahai imam, imam ini kiai, ustadz, wahai imam, apa rahasianya, kenapa anda ini bisa mengontrol lisan anda? Tidak seperti ulama-ulama yang lain, masih kadang-kadang ngobrol-ngobrol kosong. Anda ini betul-betul, Rabi' ibn Haytham terkenal kalau ngomong nasihat, tanya kabar orang, gitu kan, Quran atau zikir, nggak ada yang lain. Ini itu saja 4 tuh dari lisannya, nggak ada yang lain, luar biasa. Kalau bukan nasihat orang, tanya kabarnya orang lain, gitu kan, apa kebutuhan mereka, kemudian berzikir atau baca Quran. Gitu. Ini masuk dalamnya zikir adalah doa. Maka dikatakan apa sih, murid-muridnya bilang apa rahasianya anda melakukan seperti ini? Dan ini saya sempat angkat di khutbah Jumat kita kemarin potongan kisah ini. Maka Rabi' ibn Haytham mengatakan, wahai murid-muridku, apakah kalian sampai sekarang masih ragu ada Tuhan namanya Allah, dan kalian masih ragu di pundak kanan dan kiri kalian Allah telah letakkan malaikat yang akan mencatat amal baik dan amal buruk kalian, dan pasti demi Allah akan dibacakan dan dihisapkan untuk kalian di sana di akhirat nanti? Artinya saya bisa mengontrol lisan saya karena saya tahu Tuhan saya selalu melihat, dan ada malaikat yang mengawasi, tidak pernah tidur nih 24 jam terus mengawasi, baik dicatat buruk dicatat. Lalu kemudian muridnya mengatakan, baiklah kalau gitu, dapat ilmu. Kejadian pada saat itu teman-teman sekalian yang lain adalah, yang kedua, baru mau ngobrol sama murid-muridnya, tiba-tiba anaknya Rabi' bin Haytham keluar dari dapur, masuk ke ruang tamu pamit. Anak laki-lakinya lalu berkata, wahai ayahku, semoga Allah senantiasa menjaga anda. Ibu saya membuatkan untuk anda makanan namanya halwa pada zaman itu. Halwa ini Bapak Ibu sekalian makanan yang mahal. Bahannya susah, bahannya mahal, buatnya susah, lama diadon berjam-jam baru jadi. Dan ini dimakan oleh pejabat-pejabat gitu. Rabi' bin Haytham rahimahullah ini punya ciri khas, mereka tidak pernah rewel. Di rumahnya dihidangkan makan apa sama istrinya, dimakan sama dia, baik sekali orangnya. Udahlah, dunia dilaluin sama dia begitu saja. Maka anaknya datang dan mengatakan, wahai ayahku, ibuku membuatkan untuk anda halwa, makanan yang mahal bahannya dan juga susah buatnya. Tapi anaknya bilang, ibu saya buat halwa buat anda. Ibu saya berharap anda memakannya, gitu. Lalu kata Rabi' bin Haytham, baiklah, keluarkan aja. Dikeluarkanlah makanan tersebut. Lalu halwa ini dipotong-potong karena kue yang bagus dan cukup besar, di nampan besar dipotong-potong. Baru saja Rabi' bin Haytham mau memegang dengan tangan kanannya, karena sebelah kirinya sakit, diambil sebelah kanan, kemudian dia kasih isyarat murid-muridnya untuk ambil juga. Baru mereka mau pegang, tiba-tiba pintu rumahnya ada yang ketuk, diketuk. Dia kasih isyarat anaknya, suruh buka pintu itu. Dibuka pintu itu. Anaknya pergi sana. Waktu dibuka teman-teman sekalian, ini ternyata yang ketuk pintu bukan orang biasa, orang yang luar biasa, orang gila, gitu kan. Jadi bukan orang yang peminta-minta biasa, orang yang luar biasa, orang yang selalu anggap ini udah deh, nggak usah dilayanin, nggak usah diajak ngomong, nggak usah diperhatikan, gitu kan. Orang gila ini ketuk pintu dengan pakaiannya yang lusuh, tidak pakai alas kaki, rambutnya berantakan, kasih isyarat minta makan. Rabi' ibn Haytham rahimahullah tunjuk anaknya, suruh datang, angkat nih halwa, kasih orang gila itu. Halwa nih, makanan yang mewah, kasih orang gila itu. Dibawa sama anaknya. Anaknya ini, Rabi' ibn Haytham waktu bawa piring itu, niatnya ingin memberikan ke orang gila 1 potong, gitu kan. Begitu tiba depan pintu, orang gila lihat makanan enak, walaupun gila tahu juga nih makanan enak, gitu kan. Diambil sama dia piringnya. Diambil, dimakan semua. Dalam kisahnya dikatakan sampai air liurnya jatuh di situ, dihabisin sama dia. Sudah habis teman-teman sekalian, apa yang terjadi?
Orang gila nggak ngerti, dia nggak terima kasih, nggak apa, piringnya dilempar pergi. Anaknya Rabi